Ini dia One Punch Man Season 3 episode 3. Kalau yang belum nonton, di channel ini udah ada episode 1 sama episode 2 guys. Episode ketiga ini mungkin bahas 3 chapter. Berhubung JC Staff yang animasiin OPM lagi, kita bisa bikin prediksi per episode apa yang bakal muncul. Ceritanya begini. Sebelum lanjut, klik subscribe dan like dulu ya guys ya. 3, 2, 1. Buat yang udah subscribe, Mimin doain kamu selalu sehat dan kaya raya. Mulai dari chapter 89. Di episode kemarin, diakhiri Garo bangun dan siap nyelamatin Tareo. Episode ini dimulai di markas asosiasi Hero. Child Emperor lagi jalan dan dia kehilangan kontak sama robotnya. Aku menemukannya. Setidaknya udah dekat. Aku akan menemukan lokasi pastinya bentar lagi. Apa kamu selesai menemukan keberadaan mereka, Child Emperor? Dia pun terkejut ada Sekingar di situ, guys. Aku masih meyakinkan mereka untuk tinggal dulu. Tapi aku gak bisa nahan Tatsumaki lebih lama lagi. Kamu udah dapat semua kelas S untuk berkumpul? Nggak semua. Tank Top Master dan Metal Bat masih dirawat. Keberadaan Drive Knight tidak diketahui. Watchdog Man dan Metal Knight menolak untuk bergabung. Saat ini kita tidak bisa menanggung ketidakhadiran seperti itu. Zombie Man sedang di jalan dan hero yang tersisa tidak bisa dihubungi. Silver Fang, King, dan Demon Cyborg. Kita harap mereka bergabung karena kita butuh kekuatan. Tunggu dulu. Jujur saja, aku telah meneliti Demon Cyborg Genos. Dia tinggal di kota hantu, di kota Z. Kota kelahirannya sudah hilang dari peta. Kamu nggak curiga? Banyak hero yang asal-usulnya masih misteri, gak cuma di kelas S. Kenapa tiba-tiba curiga? Sekarang kita sama sekali nggak tahu tentang musuh, gak jumlahnya maupun tingkat ancamannya. Jika ada pengkhianat di antara kita, maka timing dan rute bisa dibocorkan dan bisa menyebabkan kekalahan kita. Genos itu hero baru, dia belum mendapatkan kepercayaan kita. Child Emperor pun ingat perkataan Metal Knight. Jadi kamu khawatir dikhianati? Kalau kurang percaya, kenapa nggak langsung nanya aja? Hah? Nggak, aku ingin dia tidak dimasukkan ke operasi ini, termasuk pemberian informasi. Aku nggak ingin lagi ketidakpastian di misi ini. Tapi kan sebagai kekuatan tambahan, kau benar, kita sama sekali nggak bisa gagal di misi ini. Aku mengerti, kita akan menghapus Demon Cyborg dari tim simpanan. Satu hal lagi, aku curiga Silver Fang membiarkan Garo kabur. Dia kayaknya menahan diri karena Garo itu mantan muridnya. Garo dikonfirmasi termasuk asosiasi monster. Menunjukkan belas kasih ke monster itu kesalahan fatal. Sayangnya, kita juga harus menghapus Silver Fang. Aku mengerti, tapi kita butuh King, benar? Tuan King adalah kekuatan utama kita. Sebentar lagi, aku akan menemukan markas mereka. Bilang ke yang lain. Kamu mengeluarkan Silver Fang dan Demon Cyborg di operasi ini? Benar, sebagai gantinya, kita akan mengirim kelas A sampai C yang kompeten dan cocok dalam misi ini. Akan melamakan kita, tapi lebih baik ada penggantinya daripada tidak. Jika mereka bisa support kelas S, meski sedikit, harusnya lebih dari cukup. Jangan bicara seperti mereka barang sekali pakai. Mereka mungkin gak akan selamat. Aku juga nggak berpikir mereka bakal keluar tanpa terluka. Lagi pula, mereka daftar jadi hero itu udah setuju tentang hal itu. Di sini, nyawa tawanan yang ditaruhkan. Pengorbanan mungkin dibutuhkan. Sekingar, sudahkah kau pikirkan tentang sesudah ini? Jika lebih banyak hero yang terluka atau bahkan terbunuh, dan jumlah mereka tambah berkurang? Oh benar, kau pimpinan penangkalan ramalan bumi dalam bahaya, benar Sitch? Aku tahu apa yang kau ingin katakan. Kau menyarankan kita untuk memikirkan jika mungkin akan ada bencana yang lebih besar, bukan? Bagaimanapun juga, disitulah dimana kita berpikir berbeda. Tidakkah kau pikir keberadaan asosiasi monster itu mungkin apa yang ramalan itu indikasikan? Jika kita hiraukan mereka, bisa jadi akan menghilangkan manusia. Jika kita bisa menang sekarang, maka ramalan itu akan selesai. Tidak usah pikirkan tentang sesudahnya. Aku pimpinan misi penyelamatan. Kumohon, jangan coba untuk ngekontak Silver Fang dan yang lain atas kehendakmu sendiri. Sitch pun terdiam, guys. Kita pun cut ke apartemen Saitama. Dan hotpotnya udah jadi, guys. Saitama pun ngeliatin makanannya dan mau ngambil. Tiba-tiba ada 6 tangan lain coba. Dan mereka langsung rebut-rebutan makanannya, guys. Fubuki pun pakai kekuatannya untuk ngambil daging. Tapi diambil Genos dan mempertanyakan kenapa ngambilin daging Saitama. Fubuki pun nanya apa Genos puas jadi anak buah Saitama. Kalian berdua cukup. Berbagi itu adalah bagian terbaik dari hotpot. Hei, jangan diambil semua tahunya. Tunggu. Ada yang ngeganggu pikiranku. Kalian semua makan hotpot di rumah orang. Kayak di rumah sendiri. Semua kolnya udah hilang pula. Pulang sana. Dia benar, terlalu sempit di sini. Pulang sana. Kamu juga tahu, Selain Silver Fang, kau ada orang tua lain di grup ini? Kalau kamu mau join grup Fubuki, kau harus membuktikan kemampuanmu. Grup Fubuki? Gimana kalau aku jadiin kau debu dulu? Tunggu Genos, jangan hancurin apa-apa.
Kalem Genos, ini bukan dirimu. Oke, tapi aku senang melihat sisi dirimu yang lain, mampu sepenuhnya melupakan pertempuran, berbagi hotpot, dan mengekspresikan perasaan. Kau punya teman-teman yang hebat, Genos. Dokter, yang ini bukan teman. Asal banget. Yang bener aja. Bukannya dia hero juga? Iya, tapi dia nggak ada hubungannya di sini. Ah, begitu. Kuseno pun pertama kalinya ditolak kata-katanya sama Genos, guys. Fubuki pun malah ngajak Kuseno ikut grupnya di bagian pengembangan senjata, dan Genos kesel. Kau kekurang ajaran lagi dan akan aku bakar kau. Sudah, tenang, Genos. Beng pun pakai kesempatan ini untuk nanya ke Saitama tentang cara mengurus muridnya. Pendapatku gak ada yang nentu. Ya, semua dagingnya hilang. Di mana salahnya aku? Di dojoku yang terkuat yang mengatur. Aku penasaran apa yang salah dengan metode itu. Tergantung orangnya kayaknya. Hei Beng, Saitama sedang makan. Jangan ganggu dia dengan obrolan panjang. Hei kakak Beng, berikan sensei semua kol yang kau ambil. Hei, Kuseno, bisa ambilin tehnya? Berani-beraninya ngomong ke dokter dengan cara itu. Hei Kuseno, bisa bawa porsi daging yang tadi lagi kalau kau kesini? Berani-beraninya kau. Oh, maafkan aku sensei. Istirahat deh Genos. Aku benar-benar gak bisa tenang kalau banyak orang kayak gini. Beneran dah, pulang habis selesai makan. King, kau juga? Lah, kok malah berbaring? Ayolah, ini bukan tempat untuk tiduran. Woi, dia tepar pula. Kita pun cut ke Garo yang lagi masuk ke terowongan asosiasi monster. Di dalamnya, Gyoro ngerasain ada penyusup. Bukan mesin, tapi makhluk hidup. Dia pun mikir mungkin ada monster yang ingin bergabung. Atau juga mata-mata dari asosiasi hero. Dia pun harus hati-hati. Gyoro pun nyuruh monster untuk menghadang penyusup itu. Kalau monster, undang mereka. Kalau selain monster, bebas diapain. Kita cut lagi ke apartemen Saitama. Hei, mau berapa lama turunnya? Udah pagi. Oi, Ngapain aku di sini? kau pingsan waktu ngambil hotpot. Dan kukira beneran tepar, King. Kalau yang lain di mana? Aku mengusir mereka habis selesai makan. Genos lagi dibenerin. Oh, jadi cuma aku yang nginep di sini. Maaf atas itu, Saitama. Gak apa-apa. Sekalian aja tolong keluarin sampah selagi kau mau pulang. Tempat sampahnya dekat perumahan warga. Hari ini itu hari pelihara botol. Jadi aku mengandalkanmu. Hugo, sial, aku tidur ninja. Dia pun jalan di kota Z dan paranoid. Mungkin ada monster, guys. Dia pun berhasil keluar dari kota hantu. Oh, hei kau. Apa kabar saja nyebrang gerbang itu? Enggak, cuma imajinasi kamu. King pun naik kereta, guys. Ada orang depan rumahku? Dia akhirnya kembali. Alhamdulillah. King, kita udah nunggu dari tadi. Oh, asosiasi? Kami tidak bisa mengontakmu, jadi kami datang mencari ke sini. Ya, maaf. Komunikatorku rusak di pertarungan terakhir. Hah? Di mana kau semalam, King? Di kota Z. Oh, noda di bajumu. Pasti dari sisa monster. Kau pastinya bertarung hebat semalaman. Gak salah lagi. King pun mikir ini cuma bekas hotpot, guys. King pun diajak ke asosiasi hero. Dan kita cut ke Narinki yang tambah panik karena tim penyelamatnya nggak bisa dikontak. Dan dia overthinking. Dia pun mulai nggak percaya asosiasi hero bisa menang. Tapi ditenangin sama Sekingar. Demi anaknya, dia pun rela ngasih semua hartanya ke asosiasi hero. Tapi gak perlu, kata Sekingar. Tiba-tiba ada yang datang. Uang hanya bisa memotivasi mereka yang lebih lemah dari uang itu sendiri. Orang seperti itu gak ada artinya di dalam pertarungan melawan monster. Benar, yang dibutuhkan di medan perang adalah keberanian menghadapi kejahatan. Itu yang kau katakan, benar Flash? Kalian salah. Teori mentalitasmu gak ada artinya. Kau hanya perlu jadi kuat. Itu saja. Serahkan semuanya padaku. Sekarang keamanan anak itu prioritas kita. Dan karena itu kita harus kerja sama. Jika tidak begitu, aku pasti sudah di sana memotong monster dengan murid-muridku. Menyerbu asosiasi monster dengan member ini. Simple dan efektif. Dan aku emang pengen aja ngancurin organisasi kayak gini. Untuk menyelamatkan anak itu dan teman-teman penjaraku, aku akan berusaha keras. Aku telah menemukan markas mereka. Yang kita butuhkan tinggal King dan member tambahan. Kita akan menyerang di siang hari. Selamatkan bocahnya dan hancurkan asosiasi monster. Dan kita lihat panel yang keren ini, guys. Kau bisa tidur tenang. Ketika kau bangun, semuanya akan sudah selesai. Mereka pun mulai meetingnya, guys. Aku harus berbaring. Aku percaya padamu, Sekingar. Serahkan padaku. Aku akan memberi kalian peta kota hantu. Aku menemukan banyak titik masuk dan kita akan berpencar dan menyerang dari semua sisi. Ada juga tugas di setiap rute. Kita akhirnya di satu tempat dan kau akan memisahkan kita lagi. Itu yang monster pikirkan. Kita mengambil resiko kekalahan langsung jika bersama-sama menyerangnya. Child Emperor pun ngasih alat komunikasi.
Dan dia bilang prioritasnya tawanannya dan jangan memperpanjang pertarungan. Dan member tambahan akan tinggal di permukaan. Jika ada monster yang kabur, mereka akan mengurusnya. Oh, jadi whack-a-mole ya. Kita tidak bisa membiarkan monster masuk ke area warga sipil lagi. Dan tentang member tambahan, kita telah memikirkan hero yang bisa bertarung di setiap kelas. Mengurus monster level Tiger gak akan jadi masalah bagi mereka. Jangan bilang kau memanggil Fubuki juga. Tentu saja. Mengapa kau nanya? Blizzard of Hell itu mampu bertarung. Dia sedang ke sini. Mustahil. Jangan bawa-bawa adikku ke situasi berbahaya. Aku tidak akan memaafkanmu jika dia melawan asosiasi monster. Aku sudah di sini. Lebih dari cukup. Mengerti? Tapi, apa jawabanmu? Ah, baiklah. Aku mengerti. Akan kutelepon Fubuki. Kita pun cut ke penjaranya Tareo. Selamat pagi. Apa kamu baik, anak-anak? Aku datang untuk menjemputmu. Wah, Tareo, keluar. Ayo kita pergi. mengapa kau melepaskannya? Gak adil. Aku juga ikut. Melepaskan? Salah besar. Kita akan ke ruangku. Dia teman mainku. Kau mendengarnya? Ayo pergi sana. Enggak. Aku gak mau. Tolong, Hero. Apa ada Hero? Sayangnya, asosiasi hero hanya akan menyelamatkan bocah itu. Gak ada yang tahu kau di sini. Gak ada hero yang akan menyelamatkanmu. Kita pun cut ke terowongan asosiasi monster. Dan gak ada monster satupun yang balik lagi abis ketemu penyusupnya. 3 monster itu pun mikir mungkin hero atau monster. Mereka pun patroli lagi. Dan di lorong, Tareo teriak-teriak minta tolong. Hihi, reaksimu lucu. Kenapa kau lakukan ini? Kau nanya, karena aku monster. Jujur saja, aku gak pernah tertarik dengan pertarungan skala besar seperti ini dari awal. Apa dunia baru monster jadi nyata atau enggak, aku tidak peduli. Aku hanya ingin memenuhi keinginanku untuk memotong orang. Hanya pembantaianlah alasanku untuk hidup. Tareo pun teriak-teriak, guys. Tolong aku. Dan tiba-tiba temboknya hancur dan muncul Garo. Royal Reaper nyerang, tapi ditahan Garo dan dipukul kepalanya sampai lepas, guys. Dan pas lepas, dia pakai tinju angin kakaknya Beng dan langsung memotong Royal Reaper jadi banyak bagian. Paman. Ayo pergi, bocah sialan. Garo pun pakai perbannya Royal Reaper. Kau beneran mati jika mereka menangkapmu lagi. Jangan lupa. Tareo pun nanya. Paman, kau tahu tempat ini? Dan dijawab Garo. Karena aku monster. Ah, ada orang, penyusup, bunuh dia. Tunggu dulu. Dia itu Hero Hunter. Dan monsternya langsung turu, guys. Dia pun mulai makan sisa-sisa monsternya. Dan Tareo agak bingung. Kau akan mengacaukan perutmu, Paman. Apa aja bisa mengisi kembali darahku. Gak peduli dengan hal-hal seperti sopan santun. Aku sudah balas dendam. Jadi gak ada urusan lagi di sini. Ayo keluar. Kalau kau mau ikut, tutup mulutmu. Tunggu aku. Tareo pun khawatir tentang luka Garo dan nyaranin untuk istirahat dulu. Tapi Garo tahu kalau istirahat dan sembunyi, Gyoro-Gyoro bakal ngirim monster lebih banyak lagi. Tapi kelihatannya kita beruntung. Mereka sibuk dengan sesuatu, jadi nggak akan mengirim pasukannya padaku. Jika kita lewat rute terdekat, aku hanya akan perlu menangani siapapun yang menghalangiku. Sebenarnya ada satu tawanan lain. Ada yang seumuran denganku. Gak peduli. Tolong selamatkan dia. Dengar, Cil. Kau salah paham. Aku kesini bukan untuk menyelamatkanmu. Atau... Tiba-tiba muncul 2 kaki raksasa, guys. Apa itu? Idiot, jangan berbalik. Pelan-pelan jalan ke sini. Satu-satu. Dengar, pelan-pelan. Sangat pelan. Dan kita lihat monster dogi raksasa, guys. Tareo pun lanjut jalan. Detak jantung cepat dan kulit mengencang. Tubuhku mengirim sinyal bahaya. Dia kuat banget. Aku harus menghindari konfrontasi langsung. Garo pun mulai jalan. Shh, jangan memprovokasinya. Mulai jalan, tapi jangan lari. Bergerak perlahan. Jangan sampai dia terprovokasi. Bagus, seperti itu. Dia nggak ngejar. Selama kita nggak nunjukin perlawanan, kita akan aman. Jalan terus. Seharusnya kita bisa menghindarinya sekarang. Kita udah cukup jauh. Aku lega. Tapi tiba-tiba ada monster lain dan dia langsung mukul. Tapi Tareo ditarik Garo dan bisa berhasil menghindar. Muncul juga bor panjang dan Garo menghindar juga. Tareo pun dilempar dan Garo langsung nyerang bornya. Tiba-tiba ada air dan Garo langsung kepanasan. Dia menghindar dan ternyata sumber airnya dari kepala monster. Ternyata ada monster yang kepalanya itu shower, guys. Cih, apa ini? Abang kamu penyusup ya? Abang kau sekarang di sisi manusia? Aku nggak tahu kenapa Gyoro sangat terpaku padamu. Kau harusnya di sisi kami, Hero Hunter. Pemanasan yang sempurna sebelum melawan para hero. Kau mendorong keberuntunganmu terlalu jauh. Dan 3 monster ini adalah ancaman demon. Sudah cukup, matilah.
Aku memiliki kanuk terkeras di dunia. Sama sekali tidak bisa dihancurkan. Aku bisa mengubah isi air yang ada di tubuhku dan melembahkannya. Apa yang kau mau selain air panas? Lem basah, asam sulfat. Aku akan membanjirmu dengannya. Aku sama dari eksperimen tak terhitung. Tikus percobaan original, otot kuat dan pikiran pintar. Aku juga memiliki regenerasi. Luka kecil nggak ada artinya. Garo pun langsung diserang dan dia menghindar, terus tendang Unicorn ke tembok. Showerhead pun nyerang, tapi sama Garo langsung dipukul kepalanya, guys. Super Mouse nyerang dan Garo nangkis pukulannya dan pakai tinju angin yang motong tangannya. Tareo pun terkesan, guys. Monsternya pun pada panik. Paman itu keren, dia jadi lebih kuat. Super Mouse pun mulai ngeregenerasi lagi. Ternyata Hero Hunter itu bukan cuma bohongan. Aku sudah biasa ngelawan target banyak. Belum lagi kita adalah monster demon. Garo pun mikir, tingkat ancaman kayak gitu cuma omong kosong. Tapi dijawab sama monsternya. Tapi ini langsung dari Gyoro-Gyoro. Dan Garo ngomong, Kalau begitu, artinya aku itu ancaman level naga, bukan? mereka pun mulai ngecoblak sana sini dan langsung nyerang lagi ke arah Garo. Serangan Unicorn ngingetin Garo tentang Stinger. Tapi Garo dengan mudah ngehindar gitu aja. Tapi ternyata bor yang dia hindari melesat ke lorong dan ada suara keras. Ah, sial. Paman, di sana kedengarannya buruk. Dan ada suara teriak-teriak, guys. Bornya pun balik lagi dengan kondisi hancur. Katanya kau punya tanduk terkeras. Gak baik kita membuat kader marah. Hewan itu kader, bukannya cuma dogi. Asosiasi monster cuma peduli tentang kekuatan di atas apapun. Dan kita lihat monster itu yang namanya Overgrown Rover. Ancaman level naga. Dan dia nembakin energi blastnya. Ah, apaan itu? Dan episodenya berakhir di sini, guys. Menurut kalian episode 3 ini rame nggak? Kalau kalian mau tahu lanjutannya, komen lanjut, guys. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share.